Oke, di video kali ini kita akan coba membahas soal yang dipelajari kejuruan teknik komputer jaringan. Ya, sini seperti yang ada di soal, bahwasanya kalau kita lihat dari topologi yang ada di bawah ini, ya, dimana nanti si klien itu bisa masuk ke networking dan bisa mengakses internet. Kemudian handphone, laptop juga bisa mengakses internet melalui router. Hanya saja ada beberapa service atau aturan yang akan dilakukan. Ya, yang pertama yaitu DNS, ya, itu disesuaikan yang diberikan oleh ISP. Kemudian nanti konfigurasi routernya web proxy dengan jasa administrator. Selanjutnya ada jaringan internet, IP address, gateway. Kemudian untuk jaringan lokal, ya, jaringan lokal yang ini, ya, itu dimana IP addressnya adalah di 192.168.100.1/24. Kemudian kita aktifkan di HCP-nya sebanyak 99 klien. Kemudian di jaringan lokal ini juga adanya firewall, di mana apabila IP komputer dari rentang 2 sampai 50 ini tidak bisa ping ke router. Maksudnya adalah apabila ada IP 2 sampai 50 tidak bisa ping ke router, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adanya firewall agar IP rentangnya 51 sampai 100 tidak dapat ping ke klien wireless, ya. Jadi kalau kita lihat di gambar, kalau ada link IP 192.168.100.51 sampai 100 di komputer ini, maka tidak akan bisa ping ke klien yang ada di sini. Oke. Selanjutnya nanti ada jaringan wireless, ya, ini di access point. Rentang IP-nya adalah di 201/24, itu yang ini, ya. IP yang diberikan oleh si Mikrotik kepada komputer ini rentangnya adalah di network 192.168.200. Kemudian SSID-nya, ya, SSID-nya yang diberikan oleh Mikrotik ke sini itu bernama nama peserta atau nama siswa di sini @proxy UKK, ya. Kemudian di wireless juga diaktifkan di HCP-nya, ya, sebanyak 99 klien. Kemudian akan membuat sebuah akun hotspot atas nama peserta. Kemudian nanti pas saat login kita bisa menggunakan nama peserta untuk login sebagai hotspotnya. Kemudian diminta juga merubah tampilan, ya. Selamat datang di hotspot nama peserta, ini nanti nama siswa yang akan ke ujian, ya. Kemudian selanjutnya adalah adanya blog website, di mana di area wirelessnya saja itu kita tidak dapat mengakses yang namanya linux.org, ya. Jadi dari handphone ini atau dari laptop di sini atau klien yang ada di posisi wireless tidak bisa mengakses nanti yang namanya linux.org, ya. Selanjutnya masih di posisi wireless juga, dimana si klien tidak bisa mengakses file yang berextension .mp3 atau .mp4, ya. Nah, itulah soal-soal atau yang akan kita kerjakan pada pembahasan kali ini. Oke, setelah melakukan reset konfigurasi, langkah berikutnya kita kembali ke Mikrotik melalui Winbox, klik Run, pastikan IP address sudah 0, kemudian kita login via match address, klik Connect. Dan seperti yang ada di soal, ya, bahwasanya kita harus mendapatkan IP, ya, ke ISP, berarti kita harus mengaktifkan
DHCP client dengan cara klik IP DHCP client, klik tambah, kemudian enter 1, apply, oke. Ini sudah dapat IP address 192.168.91.3. Oke. Soal berikutnya adalah kita harus setting IP lokal dengan IP 101 ya, yang ini. Caranya kita kembali ke mikrotik, IP address klik tambah 192.168.100.1/24. Ini kita arahkan ke Ether 2. Klik apply, oke. Ya. Berikutnya kita men-setting DHCP untuk jaringan sebanyak 99 klien. Caranya adalah klik IP DHCP server, kemudian DHCP setup, kita arahkan ke Ether 2, next, kemudian ini kita buat IP-nya 100, berarti terdapat 2 sampai 100 terdapat 99 klien. Kita klik next, DNS-nya kita arahkan aja ke Google 8.8.8. Klik next, oke. Kemudian supaya jaringan internet dapat terhubung dengan jaringan lokal, maka kita harus setting NAT ya. Kita harus setting NAT-nya dengan cara klik IP, klik firewall, NAT, kemudian klik tambah, kemudian generalnya kita buat src NAT, outnya arahkan ke Ether 1, dan actionnya adalah MySQL. Klik play, oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pastikan terlebih dahulu ya, DHCP yang diberikan oleh router itu kita mendapatkan IP ya. Caranya adalah kita klik jaringan LAN, jangan adapter setting, kemudian kita klik disable, kemudian enable. Oke, kita cek status. Oke, ini komputernya sudah mendapatkan IP 100 ya. Ini sudah sesuai dengan IP yang berada di Ether 2. Oke, close. Kita coba tes ping dengan melalui CMD. Ping 888. Oke, sudah connect ya. Kalau kita lihat di soal ya, berarti internet sama jaringan lokal sudah terhubung ya. Internet sama jaringan lokal ini sudah terhubung ya. Dibuktikan tadi kita sudah bisa mengemping Google ya, atau ping ke 88. Soal berikutnya adalah kita harus men-setting firewall, di mana IP komputer yang ada di jaringan LAN, jika ada IP-nya 2 sampai 50, ini tidak bisa ping ke router. Kita lihat ke soal. Jika ada IP komputer yang ada di sini bernilai IP-nya 2 sampai rentang 50, maka kita tidak bisa ping ke router. Ya. Sekarang kita tes dulu. CMD. Kita ping dulu 192.168.100.1. Oke, ini kita lihat prosesnya masih jalan ya. Kita setting firewallnya ya, sesuai yang ada di soal. Kita setting firewall yang ada di sini. Caranya adalah klik ke mikrotik, IP, klik firewall, arahkan ke virtual room, klik tambah, masuk ke tab general, kemudian di chainnya input ya, yang berasal dari 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50,
protokolnya adalah ICMP, pingnya itu kondisinya adalah kita buat drop ya. Ulangi, input yang berasal dari 2 sama 50, ICMP atau ping actionnya adalah drop. Klik play. Oke, kita coba lihat kembali ke sini. Oke, ini tetap masih berjalan. Kenapa? Karena komputer kita yang kita setting tadi di HCP-nya, IP-nya adalah 100. Maka kita harus buat ini dulu terlebih dahulu menjadi manual. Ya, ini kita buat dulu manual. Berarti 192, 168, 100, misalnya adalah 5. Ya, ini subnetnya. Dan gateway-nya kita buat 1, sini kita buat 8888. Oke, close. Kita cek lagi. Nah, maka otomatis ya si komputer ini tidak bisa ping ke mikrotik ya. Nah, it request timeout. Jadi kalau seandainya kita aktifkan kembali, ini kita silang, maka jika kita cek ya akan kembali bisa ngeping ya. Itu untuk soal yang nomor 7. Oke. Nah, kemudian nanti kita juga buat firewall di mana komputer lokal itu tidak bisa ping ke wireless ya. Komputer ini tidak bisa ping ke sini. Nah, sementara kita lanjut lewati dulu untuk langkah yang nomor 8 ya. Karena kita harus terlebih dahulu men-setting yang jaringan wirelessnya. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah di jaringan wireless kita harus men-setting IP-nya adalah 200 ya. Caranya klik IP, klik address, kemudian klik tambah. Di sini kita buat IP-nya 192.168.200.1/4. Ini kita arahkan adalah ke WLAN. Apply. Oke. Ya, ini masih merah karena interface-nya belum kita aktifkan. Ya. Baru kita setting SSID-nya dengan nama peserta @proxy_ukk. Interface-nya kita aktifkan terlebih dahulu ya. Ini kita klik opsikan ke access point bridge. Kemudian di sini kita buat namanya SSID-nya, misalnya Donald at proxy ukk ya. Kita klik play. Oke, ini kita aktifkan ya. Selanjutnya adalah kita harus memberikan DHCP juga ke klien sebanyak 99 ya. Caranya adalah ini kita close dulu, klik IP DHCP server, DHCP setup, kemudian arahkan ke WLAN 1, klik next. Itunya adalah give out-nya atau rentangnya adalah dari 2 sampai ke 100. Terdapat 99 ya, 99 klien. Klik next. DNS-nya kita arahkan aja ke Google. Klik next. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ya, atau kita setting adalah
membuat akun hotspot ya. Berarti kita harus membuat dulu tampilan untuk hotspotnya. Caranya adalah klik IP, klik hotspot, kemudian hotspot setup, kita arahkan ke WLAN 1, klik next, kita klik next, rentangnya dari 2 sampai 100, klik next, ini kita non aja, ini kita lewati, DNS nya, IP nya adalah IP WLAN 1 192.168.200.1. Next, DNS nya kalau kita lihat tadi di soal, nama DNS nya adalah nama peserta ya, nama peserta donald.sch.id. Next, ini kita klik next. Oke. Kita kembali sih. Kemudian ubahlah tampilan hotspot ya, tampilan hotspot dengan kalimat selamat datang di hotspot nama peserta. Untuk merubah nama hotspot ini caranya adalah seperti berikut. Kita masuk ke Explorer, kemudian ketikkan ftp _2 miring 192.168.100.1 ya. Akan minta login, ketika jaya di sini admin ya, kemudian login. Oke, sorry, saya tadi ada membuat password. Oke, kemudian klik di bagian flash, kemudian kita masuk ke folder flash, kemudian masuk lagi ke folder hotspot. Di sini ada file login.html, silakan ini di copy, kemudian pindahkan ke desktop ya. Ini kita buka menggunakan notepad, kemudian cari area untuk merubah namanya, yaitu di sini ya. Ini selamat datang di hotspot, ini kita rubah nama kita masing-masing. Donald, selamat datang di hotspot Donald ya. Oke, kemudian silakan klik file, klik save as, kemudian filenya formatnya login.html, klik save. Yes. Oke, ini di close. File ini kembali kita kopikan. Copy, kemudian buka explorernya tadi, kemudian kita pastikan kembali ke sini. Yes tuh. Oke. Jika sudah, kita lihat kembali ke soal. Selamat datang. Oke, ini nama peserta. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke area klien yang untuk WLAN. Silakan menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone. Kali ini saya akan mencobakan menggunakan handphone. Oke, langkah selanjutnya adalah di posisi klien, silakan login terlebih dahulu ke SSID kita, yaitu Donald Proxy UKK. Oke, setelah aktif, kita akan minta suruh untuk login ke jaringan. Berarti kita harus masuk ke Chrome, kemudian ketikkan di sini donald.sch
hotspot.id, enter. Oke, di bagian atas kita sudah lihat ini sudah ada berubah tampilnya, itu selamat datang di hotspot.now. Kemudian kita login. Tadi saya membuat loginnya adalah admin ya, password ini saya kosongkan tadi, klik OK. Oke, jika kita lihat sekarang kita posisinya adalah sudah mendapatkan IP yaitu 192, 168, 200, 100 ya. Kalau kita browsing Google, maka sekarang posisinya adalah kita sudah terhubung ke internet. Oke, berikutnya, jika posisi klien sudah mendapatkan IP dari MikroTik dan kemudian kita juga sudah bisa mengakses internet, berarti untuk konfigurasi wireless LAN-nya kondisinya sudah oke, ya, sudah bagus ya. Jika kita lihat di sini, ini nama SSID tadi sudah, nama domainnya juga sudah ya. Kemudian tadi ada yang kita lewati, satu adalah langkah nomor 8, di mana kalau ada IP 51 yang ada di komputer ya, 51 sampai 100, ini nanti tidak bisa ping ke handphone atau ke wireless LAN atau ke klien wireless LAN ya. Sekarang kita coba dulu tes ping. Ping tadi IP-nya adalah 192.168.200.100. Kita kasih min T supaya jaringan pingnya tetap jalan. Oke, ini jalan ya, kita biarkan saja. Selanjutnya adalah di soal nomor 8 kita diinstruksikan ya, kalau ada IP 51 sampai 100 di komputer ini, kita tidak bisa ping ke komputer klien yang ada di wireless LAN ya. Nah, untuk pembuktiannya kita harus terlebih dahulu mengganti IP komputer kita menjadi IP yang masuk kategori rentang ini ya, 51 sampai 100. Sekarang kita ganti dulu. Kita ganti IP-nya, klik kanan, properties. Oke, kita buat di sini 51 ya. Berarti 51 merupakan kategori rentang dari soal nomor 8 ya. Oke, yang ini. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke konfigurasinya. Caranya adalah klik MikroTik lagi. Kemudian kita pilih firewall. Kemudian di bagian filter rules ya. Ini kita kasih label ya, kita aktifkan dulu. Kita kasih label ini adalah tadi router ya, router. Oke. Kemudian kita klik tambah di posisi general forward ya, IC-nya adalah forward. Kemudian SRC address-nya 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100, maka ya, kemudian DST address-nya kita buat 192.168.200.0/24. Protokolnya adalah ICMP. Kemudian actionnya adalah drop play. Oke, jadi maksudnya adalah jika ada forward IP dari 51 sampai 100 yang menuju jaringan ya, yang menuju jaringan WLAN, ini IP networknya WLAN, protokolnya adalah kita dropkan ya, play. Oke, kita cek dulu. Nah, ini otomatis langsung ya
request timeout. Nah, ini jika kalau kita silang atau kita non-aktif, atau istilahnya kita nonaktifkan, kita lagi kan, maka akan kembali aktif. Ya, coba lihat, perhatikan perbedaannya. Ini kita kembalikan aktif firewallnya. Nah, ya, berarti posisi kita ngeping dari komputer klien ke wireless, ke klien yang ada pada wireless, ini tidak bisa. Ya, ini soalnya ya. Buatlah firewall agar IP 51 sampai 100, ya, rentang 51 sampai 100 tidak dapat ping ke klien wireless. Ya. Nah, ini sudah terbukti tadi. Ini request timeout. Kembali kita aktifkan, nonaktifkan, maka dia akan kembali aktif. Oke. Jadi ini supaya lebih kita mudah pahami, silakan ini double klik. Oh, sorry. Kita kasih label ya, kita label. Ini blok ke klien WiFi. Oke. Ini adalah blok ke router, ini adalah blok ke klien. Oke. Kemudian kita lanjut. Kita lihat kembali soal. Langkah selanjutnya adalah kita blok site, di mana apabila ya handphone kita yang kita setting mengakses linux.org, maka akan diblok. Sementara website yang lain akan tetap terus jalan. Ya, langkahnya adalah sebagai berikut. Oke, adapun caranya adalah untuk ngeblok supaya klien yang ada di bagian wireless ini tidak bisa mengakses linux.org. Pada kesempatan kali ini ya, karena linux.org menggunakan HTTPS, maka di konfigurasi kali ini saya akan menggunakan cara menggunakan TLS host ya, di mana saat si klien mengakses linux.org, maka akan dimasukkan ke dalam list ya, akan dimasukkan ke dalam list address, sehingga setiap list address yang tersimpan akan otomatis akan diblok ya. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Silakan langsung masuk ke Mikrotik, kemudian klik IP, kemudian di bagian firewall klik tambah ya. Di tab general di option chain ini kita buat forward, kemudian di search address kita masukkan IP 192.168.200.0/24. Di sini IP yang kita masukkan adalah network yang ke wireless LAN. Kemudian di area protokol kita arahkan ke TCP, sedangkan di SD port kita klik atau kita masukkan port 80 dengan 443 ya. Jadi paket data yang berasal dari network 200 menggunakan port TCP saat mengakses port 80 atau port 443, maka kita masukkan ke TLS hostnya. Di sini kita buat bintang Linux bintang. Kemudian di bagian actionnya dimasukkan ke dalam list address. Kemudian di sini kita buat nama listnya adalah Linux. Durasi waktunya kita buat aja 20 hari, 20 day. Kemudian detik atau jamnya kita nol-nolkan aja. Kita klik apply. Saya ulangi. Paket data yang berasal dari 200 network 192.168.200 menggunakan port TCP menggunakan
protokol TCP yang melewati port 480 dan 443, maka kita aktifkan TLS hostnya yaitu Linux, kemudian IP-nya dimasukkan ke dalam address list. Address listnya bernama Linux, jangka waktunya adalah 20 hari. Oke, kemudian kita klik apply. Oke, ini kita label menjadi list address Linux ya. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita buat filter rule satu lagi untuk mengakses list address Linux ini. Caranya klik tambah, di tab general, forward, kemudian di tab advanced yang berasal dari list Linux ini akan kita buat drop ya. Kita klik play. Saya ulangi, paket data yang melewati list address Linux kita buat adalah drop. Klik play. Oke. Jadi maksudnya adalah kalau ada klien ya mengakses linux.rg, maka akan masuk ke dalam list ini ya. Kemudian list IP yang sudah masuk akan dieksekusi oleh filter rule berikutnya. Nah, ini kita kasih label adalah eksekusi list Linux ya. Kita klik OK ya. Sekarang kita coba di bagian smartphone atau di bagian klien yang ada di WiFi-nya. Oke, sekarang kita coba masuk ke Chrome. Kemudian kita coba buka detik.com ya. Detik terbuka ya. Kemudian kita coba buka linux.org. Oke, saat ini Linux posisinya tidak bisa diakses ya, karena sudah masuk ke dalam list dari filter rule yang kita simpan atau yang sudah kita buat tadi. Oke, sekarang saya coba kembali ke bagian laptop. Nah, jika list address kita nonaktifkan ya, yang ini, maka saat kita mencoba menjalankan linux.rg pada handphone akan kembali normal atau akan kembali terbuka seperti biasa, seperti yang ada di layar ini. Oke, bisa kita lihat saat kita akses linux.org kembali aktif seperti biasa. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu blok file.mp3 dan file.mp4 ya, dimana klien tidak bisa mengakses file dengan format .mp3 dan mp4. Caranya adalah sebagai berikut. Silakan kembali masuk ke MikroTik melalui Winbox. Kemudian pilih IP. Kemudian firewall. Di bagian tab NAT, klik tambah. Di option general, pilih DST-NAT. Kemudian di protokol TCP. Kemudian DST portnya ketikkan 80. In interface-nya arahkan ke bagian WLAN, karena WLAN bagian dari WiFi ya, atau interface untuk ke WiFi untuk ke klien. Actionnya silakan pilih redirect, kemudian tambahkan portnya adalah 80. Klik apply, klik OK. Selanjutnya masuk ke IP web proxy, kemudian enable portnya ketikkan 80. Just administrator silakan dibuat donald@sekolah.usia.id. Kemudian di bagian akses klik tambah, di pad buat bintang titik mp3.
ya. Jangan lupa titik, ya, titiknya jangan lupa, bintang titik mp3, kemudian actionnya adalah ini. Klik apply, klik OK, ya. Ini apply, klik OK. Sekarang kita coba di area klien, apakah mp3 sudah bisa diblok atau belum. Oke, di bagian klien silakan ketik di Chrome. Ketikan di sini adalah index.mp3. Di bagian atas ada websitenya hcmaslov.real. Klik. Kemudian silakan pilih salah satu file, misalnya ini. Maka otomatis MikroTik atau router akan langsung memblok, ya, seperti tampilan ini. Berikutnya kita coba untuk ngeblok file extension .mp4 dengan cara masuk ke IP web proxy di bagian akses, ya, klik, kemudian klik tambah di pad, ketikkan bintang titik mp4 bintang, actionnya adalah Denny, klik apply, klik OK, close, play, OK. Kita coba di bagian klien apakah mp4 bisa diblok. Oke, kita masuk ke Chrome kembali, kita ketikkan Google, kemudian ketikkan index mp4. Ya, silakan cari yang bagian bawah yaitu yang ada http, klik, kemudian pilih salah satu file, nah maka hasilnya adalah file yang kita klik tadi dengan nama 16.mp4 akan terblok. Oke, demikianlah pembahasan soal ujian kompetensi kita pada kali ini, ya. Semoga dalam pelaksanaan ujian kompetensi kejuruan nanti kamu semuanya mendapatkan nilai yang terbaik. Kerjakan semaksimal mungkin dan jangan lupa like and subscribe link atau video YouTube ini. Terima kasih.